Ini adalah power bank keren yang barusan saya buat. Selain bisa diisi dengan memakai charger, power bank ini juga bisa terisi dengan cara mengengkolnya seperti ini teman-teman. Nah, dia lampu indikatornya hidup ya teman-teman, menandakan penchargeran pengisian lagi berjalan di power bank ini. Bagaimana cara pembuatannya ini? Silahkan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di depan kamera ini kawan-kawan telah ada motor gear dinamo yang seperti ini, menyangkut video yang sebelumnya di sini teman-teman. Silahkan dicek. Ini adalah pembangkit generator listrik DC ya, dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, selain alat itu kita membutuhkan baterai 18650 yang seperti ini. 3 piece ya teman-teman, akan kita rangkai secara paralel. Kemudian kita memerlukan modul charger seperti ini teman-teman, bekas dari charger di mobil ya, yang inputnya itu bisa maksimum 30 volt dan outputnya itu yang ini sebesar 5,5 volt teman-teman. Nah, kemudian output dari dinamo ini akan kita masukkan ke inputnya modul ini. Kemudian outputnya itu akan kita hubungkan ke modul charger TP4506 yang seperti ini kawan-kawan. Sudah saya modif pemakai lampu indikator yang pakai LED seperti ini teman-teman. Akan saya pindahkan yang biru itu kemari nanti ya teman-teman sekalian. Nah, ini ada outputnya dan baterainya nanti dari sini kita masukkan ke TP4506. Kemudian daripada itu kita pakai nanti output dan input dari power bank itu memakai seperti ini. Nah, ini udah rusak ya teman-teman, kita hanya menggunakan slotnya saja nanti. Kemudian kita pakai modul step up seperti ini MT3608 yang akan men-step up, kita atur nanti menjadi 5,5 volt dari 18650 ini sebesar 3,7 atau 4,2 volt teman-teman. Kemudian dia keluar dari output ini slotnya, sehingga bisa nanti mencharger suatu perangkat atau handphone. Baik, kita lanjut teman-teman videonya. Nah, ini adalah cover dari bekas printer ya, adaptor printer akan kita gunakan di sini nanti wadahnya teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita masukkan nanti seperti ini. Sebelumnya akan saya rancang ya bagaimana nanti dia bisa merekat sehingga nanti tidak goyang-goyang ketika diputar teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini alas bawahnya ini kita copot dulu agar nanti bisa direkatkan dinamonya ya di bawahnya itu. Nah, ini adalah cover bawahnya agar as dari dinamo itu tidak kena nanti di cover bekas printer atau adaptor printer itu ya teman-teman sekalian. Oke, ini kita copot dahulu ya dari dinamonya agar gampang kita mengerjakannya kawan-kawan. Kemudian ini kita potong biar space-nya cukup ya, biar agar tempatnya memadai di dalam itu teman-teman sekalian. Oh iya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, bantu saya untuk menekan tombol subscribe agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang berkenan bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya agar video ini menyebar ya kemana-mana. Oke. Nah, ini akan kita lekatkan di sini. Kemudian kita kasih ini dulu ya polanya untuk engkolnya nanti ya. Tempat engkolnya itu kita akan bor, ini kita akan besarin lubangnya ya. Oke, ini kita besarin lagi. Nah, ini sudah saya bolongin juga untuk nanti dikasih baut di alat perangkat ini ya, biar tidak goyang-goyang teman-teman sekalian. Nah, seperti ini akan saya buat ya. Oke, kita kasih bautnya agar dia kuat. Sip.
Mantap. Nah, alat ini nanti bisa dipakai ketika urgensi ya teman-teman. Kalau seumpamanya teman-teman itu tidak ada listrik ya di suatu tempat atau dalam keadaan berkemah atau camping ya. Nah, power bank seperti ini sangat cocok untuk teman-teman pakai ya. Karena pencajarannya tidak tergantung kepada arus PLN. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Nah, ini akan kita rangkai secara paralel baterai 18650 3 sel seperti ini. Kita kasih holdernya ya teman-teman. Yang positif kita atur ke positif, yang negatif kita atur ke negatif. Semuanya disolder rata, positif positif, negatif negatif teman-teman sekalian. Nah, 3 sel seperti ini bisa menghasilkan 6000 mAh ya teman-teman. Katakanlah dia itu satu baterai di 2000 mAh kali 3 dia 6000 mAh, bisalah untuk bertahan selama 6 jam pemakaian teman-teman. Oke, ini kita coba kita ukur tegangan yang keluar dari sini. Oke, 4,0 4,1. Mantap teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini kita akan masukkan baterainya ke dalam covernya ini. Kita rancang dulu sedemikian rupa serapi mungkin agar tidak mengganggu dari dinamonya ya. Oke teman-teman sekalian, nah ini akan kita konekkan melalui modul charger ini. Nah ini akan kita rubah dulu elko nya ya kawan-kawan. Kita akan rubah pakai elko yang di video sebelumnya, yaitu 1000 mikrofarad di tegangan 35 volt ya teman-teman. Nah, ini dia elko-nya 1000 mikrofarad di 35 volt, menghasilkan nanti bisa 1 ampere ya. Lebih kurang 1 ampere seperti itu teman-teman. Oke, ini kita solder positif dan negatifnya. Nah, sudah rapi. Kemudian ini kita copot yang bawaannya. Lalu kita pasang dioda ya, biar arusnya itu searah, tidak terbalik ya, atau bisa masuk nanti arus dari pencargerannya ke dinamonya teman-teman. Kita pakai dioda. Nah, itu yang negatif tadi, dan yang ini yang positifnya kita solder. Kemudian kita taruh di sini. Next, kita rangkai dulu modul charger TP4506 ini 2 piece ya, agar bisa menghasilkan lebih kurang 2 ampere kawan-kawan, agar cepat ya pengisian baterai 18650 nya. Nah ini kita pakai dudukan yang seperti ini. Ini banyak ya dijual di pasaran teman-teman, di marketplace juga banyak ya. Nah ini kita satukan seperti ini. Kemudian output dari modul charger mobil ini dia di step down menjadi 5,5 volt masuk ke TP4506. Kita sambungkan yang positif negatifnya ke inputnya kawan-kawan. Nah seperti ini tampilannya. Inputnya masuk dari arus modul charger itu. Kemudian kita solder baterai positif dan yang negatif. Terakhir ini dia modul step up nya, akan kita alirkan ke soket ini nanti ya outputnya. Nah ini kita solder ke mari kawan-kawan, yang negatif yang ke negatif, positif ke positif. Nah itu dia, gampang ya teman-teman, tinggal disolder aja, ada itu bacaannya ya, positif negatif. Nah ini dia, agar dia tidak lari-lari goyang-goyang ya, kita kasih double tip dulu ya di sini. Nah dia rapi ya teman-teman. Sip, seperti itu dia. Kemudian ini kita masukkan yang kita barusan kita konekkan tadi ya. Kita masukkan ke dalam, kita atur dulu bagaimana nanti posisinya biar tidak mengganggu dinamonya ya kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Itu sudah saya buat lampu indikatornya di luar, yang merah itu mencharger, yang nanti yang biru dia itu full charger teman-teman. Nah ini kita konekkan yang input dari chargernya, kita masukkan kemari. Kemudian yang outputnya kita konekkan kemari teman-teman.
Nah, ini dia output TP4506 yang positif, yang biru ini. Kemudian yang negatifnya satu lagi yang di sini, teman-teman. Oke, selesai. Sekarang akan kita rapikan ya. Kemudian kita akan coba ya. Kita uji, kita masukkan slotnya, kita ukur tegangan yang keluar dari modul TP4506 itu. Nah, dia keluar di tegangan 3,9 volt, teman-teman. Akan kita step up menjadi 5,5 ya. Karena untuk mencharger sebuah handphone itu di atas 5 volt ya, teman-teman. Agar dia bisa terisi. Oke, mantap. Kemudian ini kita kasih lem bakar lagi ya, agar dia kuat pada waktu nanti dipakai slot chargernya, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu seperti inilah tampilan akhir dari pembuatan power bank ini ya, teman-teman. Nah, akan saya terangkan dulu ya sedikitnya arus yang keluar dari modul power bank ini. Nah, tegangan yang keluar dari modul charger mobil ini di step down menjadi 5 volt ya, dan dimasukkan ke modul charger TP4506 ini. Kemudian dia mengalir ke mari bisa di charger juga dan masuk ke baterai 18650 itu. Kemudian outputnya ini di step up menjadi 5,5 volt, teman-teman, untuk bisa mencharger sebuah perangkat handphone atau perangkat yang membutuhkan daya tegangan 5,5 volt, teman-teman. Nah, ini kita tutup kembali ya. Demikianlah penjelasan sepintas dari rangkaian yang power bank yang saya buat ini. Nah, next akan kita coba kita masukkan engkolnya ke dalam slotnya. Ini sudah saya rancang, sudah saya pilox, terbuat dari pena seperti ini, teman-teman. Saya bakar, saya bengkokin. Kemudian ini hole-nya saya buat juga ya, agar nanti bisa dimasukkan kawat ke dalamnya, teman-teman. Oke, ini kita coba masukkan. Nah, kita masukkan kuncinya ya, biar dia erat. Kita kawat seperti ini, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang akan coba kita putar. Nah, dia hidup ya, kawan-kawan. Lampu indikator chargernya hidup. Akan kita coba lagi. Mantap. Pelan-pelan saja ini dia bisa menghasilkan arus 13-20 volt, teman-teman, sesuai dengan video yang kemarin ya. Silahkan ditonton ya videonya. Oke, kita coba engkol-engkol ya, teman, sembari mengisi baterai di dalamnya itu ya. Kita engkol. Nah, seperti ini dia cara kerjanya. Sampai dia nanti lampu indikatornya ini biru ya, menandakan dia sudah full charger, teman-teman sekalian. Oke, sekarang akan kita coba mencharger pakai charger yang biasa ya. Nah, ini kita cokkan ke arus PLN. Oke, lampu indikatornya menyala ya, teman-teman, menandakan lagi pengisian di power bank ini, teman-teman sekalian. Baik, kemudian ini kita tes arus yang keluar dari power bank ini, apakah bisa hidup. Nah, dia bisa hidup ya. Saya menghidupkan lampu LED seperti ini. Mantap, terang. Lalu kita coba lagi mengganti dengan perangkat yang lain, beban yang lain. Nah, kita tes menghidupkan lampu emergency ini ya. Ini sudah pernah saya perbaiki, teman-teman. Silahkan cek videonya ya. Mantap, hidup ya, teman-teman, sangat terang. Jadi lampu emergency ini juga bisa digunakan dikala lampu PLN di rumah kita lagi padam ya, teman-teman sekalian. Oke. Sangat terang ya. Baik, keren. Akan kita copot dulu. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba ngetes atau mencoba mencharger sebuah handphone. Nah, handphone yang selalu saya pakai ini ya. Di video ini kita pakai USB adapter ini ya. Nah, dia arus outputnya sebelum dikasih tegangan nampak ya, teman-teman. Ini agak sedikit mereng ya, nanti akan saya perbaiki. Kita colok dulu. Nah, setelah dikasih beban dia naik ya 5,42 volt, dan ampernya juga naik 1,45 ampere. Tidak nampak di layar ya, teman-teman, agak sedikit buram ya. Naik turun dia ya. Wattnya itu 7,9 7,4 watt ya. Mantap, bekerja dengan baik, teman-teman. Oke. Nah, ini dia arus halilintarnya ada ya, masuk di handphone itu.
Teman-teman bisa cek review USB tester atau USB adapter ini di video sebelumnya ya, sudah ada saya buat. Oke. Artinya powerbank yang kita buat ini bekerja dengan baik. Nah, tentunya powerbank ini juga memiliki kekurangan teman-teman. Kekurangannya adalah powerbank ini tidak memiliki indikator baterai, yaitu berapa sisa tegangan baterai yang berada di dalam perangkat ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya bisa saya ciptakan ya untuk baterai indikator di powerbank ini kawan-kawan. Oke, ini akan coba kita putar-putar lagi ya untuk mengecas baterai yang ada di dalam ini. Oke, mantap teman-teman sekalian. Baik, demikianlah video di momen kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dengan adanya video ini. Bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang berkenan, yang membantu teman-teman sekalian. Oke, see you next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.